Kenapa, Kak? Kak, kenapa, Kak? Kakak mau boneka nggak, Kak?
salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat UNJ, kembali lagi di podcast PKKMB UNJ 2025. Kembali lagi bersama saya, Titi Hatati, selaku Duta Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Hari ini saya akan memandu podcast dengan judul Bidang Jurnalistik. Sebelum saya mulai podcast hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun ya. Teman-teman yang di studio maupun di kolom chat boleh dibantu dengan kata cakep. PKKMB UNJ penuh cerita. Cakep. Menjadi gerbang meraih juara. Artinya Jurnalisme jadi suara kita. Maba UNJ aktif bersuara. Di sesi ini kita akan membahas berbagai topik yang sangat relevan, yaitu dengan tema bicara di kampus itu hak, bukan keistimewaan. Topik ini sangat relevan untuk kita semua karena sebagai mahasiswa kita tidak hanya akan berkembang dalam sisi akademik aja nih, tetapi tentunya kita juga akan mengembangkan berbagai suara diri kita untuk masa depan lingkungan kampus yang lebih baik tentunya. Hari ini kita kedatangan berbagai tamu narasumber yang tentunya keren-keren nih, yaitu ada dari Sigma TV, KNPF, Era FM, LPM Didaktika, dan LKM. Langsung saja kita sapa satu persatu. Halo kakak. Halo. Wah, seru banget ya. Nah, sekarang kita udah bersama lagi nih dengan perwakilan dari organisasi-organisasi di bidang jurnalistik UNJ. Langsung saja yuk kita kenalan. Halo kakak. Pertama ada dari Sigma TV nih. Boleh kakak sebutin namanya dan organisasinya? Halo semuanya, kenalin aku Nadia Firda sebagai Wakil Ketua Umum dari Sigma TV UNJ. Oke, selanjutnya kakak dari KNPF. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rafli sebagai Ketua Umum Kelompok Mahasiswa Peminat Fotografi. Oke, selanjutnya ada kakak dari RAFM. Halo, nama saya Nazar dari Ketua RAFM. Oke, selanjutnya dari LPM Didaktika. Halo semuanya, kenalin nama saya Zidnan dari LPM Didaktika UNJ. Oke, selanjutnya ada kakak dari LKM. Halo semuanya, nama aku Salsabila Azhara. Saya di sini sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Mahasiswa UNJ. Oke, wah salam kenal kakak semua. Nah itu dia kakak dari organisasi-organisasi jurnalistik di UNJ nih teman-teman. Nah untuk 5 organisasi ini tentunya nggak akan cuma jadi tempat untuk kalian belajar jurnalistik maupun fotografi aja nih, tapi juga bisa mengembangkan skill kalian dalam berbagai hal lainnya. Oke, karena saya dan teman-teman mahasiswa lainnya juga pastinya udah gak sabar nih buat cari tahu lebih dalam tentang organisasi kakak semua. Langsung aja kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih kak sejarah terbentuknya organisasi kalian, dan dijelaskan secara singkat apa itu nama organisasi kalian serta bergerak di bidang apa? Boleh dari kakak Sigma dulu. Oke, sebelumnya mohon izin kakak semua, aku mau ada sedikit kalau dari Sigma itu sejarah terbentuknya ya dari komunitas dulunya, mahasiswa-mahasiswa yang emang senang di bidang audiovisual yang tertarik di bidang itu, dan membentuklah suatu organisasi bernama Sigma TV UNJ. Nah, Sigma TV itu sebenarnya kependekan dari sinematografi mahasiswa, dan organisasi kami bergerak di bidang audiovisual, televisi, dan jurnalistik. Dan bentuk kegiatannya itu kurang lebih ada 3 bidang di dalam organisasi kami, yaitu ada perfilman, jurnalistik, dan ada di bidang entertainment. Biasanya kita kegiatannya itu memproduksi film, memproduksi konten kreatif, dan liputan. Seperti itu kurang lebih. Oke, lanjut sebenarnya. Oke, ya baik. Untuk KNPF ini adalah salah satu unit organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta. Kami bergerak di bidang fotografi, dan sejarah terbentuknya KNPF itu, KNPF berdiri pada tahun 1980. Awalnya KNPF itu didirikan bertujuan untuk mewadahi para mahasiswa-mahasiswi pada saat itu masih IKIP untuk mempelajari fotografi, karena fotografi pada saat era itu adalah sesuatu hal yang sulit didapatkan dan mahal. Jadi hanya segelintir kalangan yang bisa mempelajari fotografi. Para pendiri kami yaitu 8 orang mahasiswa dari
berbagai fakultas dan juga program studi yang berbeda memiliki tujuan yang sama. Ayo kita bangun, kita kembangkan fotografi di lingkup kampus kita, dan akhirnya pada tanggal 8 November 1980 KMPF diresmikan. Sejarah singkat KMPF seperti itu, dan kita KMPF bergerak di bidang fotografi, yaitu ada 3 fokus utama dalam kefotografian, yaitu pertama fotografi jurnalistik utamanya, dan fotografi konseptual, lalu fotografi alternatif, seperti itu kurang lebih. Oke, kalau era FM sendiri itu ada kepanjangannya Kak. Era FM itu educational radio, jadi era tuh dari educational radio. Nah, untuk sejarah singkatnya, jadi era FM itu berasal dari tugas mahasiswa teknik yang pada saat itu di tahun 2004 itu kan radio lagi booming-boomingnya banget. Nah, di situ mereka berpikir kalau misalnya ini hanya sekedar jadi tugas itu sayang, makanya dibuat untuk jadi sebuah komunitas, sehingga pada tanggal 20 Mei 2004 itu resmi jadi organisasi universitas seperti itu. Untuk LFM sendiri itu bergerak di bidang keradioan seperti itu. Kalau LPM Didaktika sendiri itu kan panjangannya Lembaga Pers Mahasiswa. Jadi kami di sini berfokus di bidang jurnalistik tulis menulis gitu. Kalau tadi Sigma audiovisual dan KMPF fotografi, kami hanya berfokus di bidang tulis menulis. LPM Didaktika sendiri berasal dari bahasa Yunani didaktikui yang berarti pembelajaran gitu. Kalau sejarah sebetulnya nggak ada tahun resmi atau resmi tercatat berdiri tahun berapa, tapi kami melihat arsip tulisan kami yang paling lama yaitu ada di tahun 1969 gitu. Kalau di tahun-tahun waktu 69 sampai 90-an itu Didaktika masih berupa koran-koran atau mading-mading yang tersebar di seluruh kampus. Jadi kayak di setiap pojok-pojokan kampus tuh kami ada punya mading, itu nanti berisi koran-koran berita-berita terkait isu kampus, isu lokal maupun isu nasional. Namun di tahun 2012 kami coba beralih ke media digital gitu. Kami mulai mengembangkan web ataupun mengembangkan Instagram. Jadi kami sudah memiliki web sendiri yaitu lpmdidaktika.com, dan teman-teman bisa coba cari, dan di Instagramnya juga lpmdidaktika.com. Jadi kami sekarang tidak hanya berfokus di fisik saja, kami juga mengembangkan media digital sebagai informasi yang diwartakan oleh Didaktika seperti itu. Oke, jadi awalnya ketika UNJ masih bernama IKIP Jakarta itu pada tanggal 18 Juni 1981, ada sekumpulan mahasiswa yang mendirikan Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa atau FODIM-E. Ya, jadi FODIM-E ini didirikan dengan tujuan untuk membina masyarakat kampus, masyarakat mahasiswa maksudnya, untuk menciptakan, memiliki pemikiran yang kritis, ilmiah, dan dinamis seperti itu. Lalu sekitar 5 bulan setelah Indonesia Reformasi, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1998 itu, FODIM-E berganti nama menjadi Lembaga Kajian Mahasiswa. Jadi sejak saat itu LKM UNJ bergerak di bidang literasi dan penalaran seperti itu. Kalau misalkan tadi Didaktika unit yang lebih bergerak di bidang jurnalistik, kalau LKM ini tulisan yang dibuat sama LKM itu lebih ke arah sastra populer itu. Lalu sesuai dengan moto LKM, berpikir cerdas, berpijak pada kebenaran, LKM ini membekali anggotanya untuk memiliki pemikiran yang kritis dengan melakukan diskusi, kajian terbuka gitu mengenai isu-isu yang ada di masyarakat. Lalu LKM juga membekali anggotanya dengan kemampuan menulis, ada menulis esai, cerpen, resepsi, ada juga jurnalisme sastrawi seperti itu. Sejak pada awalnya ya LKM itu mempublikasikan tulisannya hanya melalui buletin dan selebaran, tapi karena semakin lama-kelamaan LKM ini memiliki fokus tersendiri terhadap penerbitan buku gitu. Dan juga tentunya ada website resmi untuk menampung tulisan, untuk mempublikasi tulisan anggota-anggota harian.
Wow, oke teman-teman. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih tentang sejarah dari masing-masing organisasi ini. Ternyata menarik banget ya, mulai dari dibentuknya kelompok mahasiswa kecil sampai sekarang bisa membentuk suatu organisasi yang besar ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku akan lanjut ke kakak dari Sigma TV dan KMPR. Aku pengen nanya nih kak, organisasi itu kan bidang fokusnya ini adalah di peliputan dan juga fotografi ya kak. Aku pengen nanya, bagaimana sih mahasiswa itu dapat menyampaikan pendapat secara kritis tanpa melanggar etika di kampus? Boleh dari kakak Sigma TV dulu? Oke, kalau menurut aku sendiri sih gimana ya, tadi kan pertanyaannya gimana caranya mahasiswa ini bisa tetap kritis, mengkritisi kampus tanpa menyinggung lah istilahnya gitu, atau tetap beretika. Menurutku mengkritisi kampus khususnya bagi mahasiswa itu adalah hak ya, bukan cuma bukan cuma segelintir orang yang harus melakukan itu, tapi semuanya berhak melakukan itu. Dan gimana caranya kita bisa tetap beretika atau tidak menyinggung, itu adalah dengan mempunyai data, bekal, dan adalah fakta yang bisa kita bawa gitu. Jadi nggak cuma mengkritisi tanpa dasar gitu, tapi kita harus punya bekal dan fakta yang bisa menguatkan pendapat kita untuk mengkritisi kampus. Nah, dari situ barulah kita menyusun argumen kita untuk memberikan istilahnya evaluasi lah bagi kampus terhadap keputusan-keputusan atau sesuatu yang merugikan mahasiswa. Seperti itu sih kak. Oke, lanjut kakaknya dari KMPR boleh? Oke, lanjut. Kalau tadi kata kakak Sigma, kita menyampaikan pendapat itu harus berdasarkan fakta dan data, itu benar sekali. Kita sebagai mahasiswa harus menyampaikan pendapat kita itu harus ada bekalnya dulu. Jadi bukan hanya pendapat pribadi. Itu menurut saya tidak diperbolehkan kita sebagai mahasiswa bicara tanpa data. Selain itu, kita juga untuk menyampaikan pendapat harus menggunakan bahasa yang santun dan juga profesional. Jadi kita harus tunjukkan kualitas kita sebagai mahasiswa. Yang kedua, saya akan menjawab dari sudut pandang fotografi. Dari sudut pandang fotografi, untuk menyampaikan sebuah pendapat ya, kita lebih tepatnya fotografi jurnalistik, kita sebagai fotografer itu dituntut untuk tidak menghilangkan atau menambahkan elemen atau objek penting dalam sebuah karya foto. Jadi yang kita sampaikan lewat fotografi itu harus real dan apa adanya sesuai dengan kejadian di lapangan. Seperti itu. Wah, oke, berarti kalau penyampaian suara itu harus ada dasarnya dan juga harus benar kenyataan ya. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk era FM dan juga LPM Didaktika. Oke, saya pengen bertanya yaitu adalah bagaimana peran media mahasiswa dalam menjaga ruang kebebasan berpendapat di lingkungan kampus nih kak? Dari dulu. Kami memandang bahwa media mahasiswa ataupun pers mahasiswa itu adalah tempat atau media alternatif bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat, gagasan ataupun suara-suara kritis yang tidak diakomodir oleh kampus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Didaktika sendiri, kami meyakini bahwa apapun kegiatan kami itu berasal dari UKT-UKT yang dibayarkan oleh para mahasiswa. Maka dari itu kami sebagai pers mahasiswa alternatif memiliki keberpihakan kepada mahasiswa, karena ya mahasiswa sendiri yang membiayai segala kebutuhan kita gitu. Makanya kalau di visi misi kami adalah kerakyatan gitu, kerakyatan kampus. Siapa rakyat kampus? Yaitu para mahasiswa sendiri gitu teman-teman. Terus makanya kalau di di web Didaktika kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan produk-produk jurnalistik secara secara baik dengan kode-kode etik jurnalistik yang ketat. Tadi kalau dibilang Kak Sigma kita harus fakta sebelum menyampaikan kebenaran, kami coba menggali fakta-fakta itu secara sungguh-sungguh gitu dengan kode jurnalistik yang singkat. Juga di web kami memiliki rubrik ceracau. Lah, ceracau ini nantinya bisa diisi teman-teman untuk menyuarakan suara-suara kritis ataupun gagasan ataupun keluh kesah kepada kampus kayak gitu. Mungkin segitu Kak. Oke, jadi kakak RFM? Mungkin kalau misalnya dari era ketika kita menyampaikan pendapat
itu ketika dibungkus dengan sesuatu yang biasa aja atau langsung diutarakan, itu mungkin bisa terkesan menyudutkan ataupun terkesan terlalu subjektif. Tapi ketika kita membungkus sebuah pendapat melalui karya yang bisa dilihat oleh orang banyak dan kesan negatifnya dihilangkan, itu yang menurut saya berperan dalam organisasi-organisasi yang ada di universitas. Ketika dari RAFM misalnya mempunyai podcast atau siaran radio dan kita mengutarakan pendapat di sana, itu akan terlihat sebagai sesuatu yang kreatif dan juga sesuatu yang enak dilihat ataupun enak didengar. Nah, menurut saya ketika universitas ingin mendapatkan suara dari mahasiswa, maka mahasiswa juga harus membungkusnya dengan cara yang kreatif dan bagus, sehingga suara yang dikeluarkan itu bukan hanya suara bising, tapi juga suara yang ada isinya. Wow, oke, berarti keren banget ya Kak. Ternyata tuh media dari mahasiswa itu sangat pengaruh juga ya untuk cara kita menyampaikan pesan-pesan kita gitu untuk kampus. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya adalah untuk KMPF dan juga LKN. Bagaimana cara membangun budaya dialog terbuka di tengah kampus yang cenderung membatasi kritik nih Kak? Oke, pertama-tama ya, perlu banget kita ketahui kalau misalkan bersuara, berdiskusi, sampai menyampaikan pendapat itu merupakan hak dari segala lapisan masyarakat. Jadi segala bentuk pelarangan berdiskusi di lingkungan kampus khususnya yang mengutamakan berpemikiran yang kritis itu tuh merupakan tindakan yang sangat terlarang. Jadi mungkin mahasiswa ini ketika melakukan diskusi itu takut akan adanya intervensi yang akan didapatkan setelahnya. Jadi jika balik lagi ke topik awal, kalau misalkan keyakinan dan rasa aman itu akan hak-hak kita, hak-hak sebagai warga negara itu sudah ada, sudah tertanam di dalam diri, itu tidak akan ada lagi kekhawatiran untuk melakukan diskusi terbuka di lingkungan kampus seperti itu. Kalau dikatakan Oke, untuk apa tadi pertanyaannya? Sorry Kak. untuk membangun dialog terbuka Oke. Kak. Untuk membangun dialog terbuka di lingkungan kampus, menurut saya sebagai dari sudut pandang fotografi, kita itu harus mencari sudut pandang yang berbeda untuk melaksanakan diskusi, untuk membangun dialog terbuka. Kita itu sebagai ibarat fotografer harus mengambil angle lain gitu. Jadi kita menyampaikan pendapat bukan hanya dari satu sudut pandang seperti itu. Dan juga kita untuk membangun dialog terbuka di saat adanya keterbatasan di lingkungan kampus, mungkin kita bisa kemas dengan cara yang lain. Contoh misal kita di bidang fotografi, kita bisa mengadakan sebuah pameran dengan isu atau tema yang kita angkat sesuai dengan isu yang lagi naik. Misal kita di dalam pameran itu ingin mengadakan diskusi terbuka juga, diskusi karya dan karya-karya yang ditampilkan sesuai dengan isu yang diangkat, itu bisa juga. Mungkin seperti itu. Oke, berarti cara menyampaikan dialog terbuka itu dari setiap mahasiswa itu harus berani dulu ya Kak, yang pastinya pertama, lalu kemudian bisa dikemas dengan cara yang kreatif ataupun cara dari sisi lainnya gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan untuk LPM Didaktika dan juga Sigma TV ini. Apakah mahasiswa saat ini benar-benar memiliki ruang yang bebas untuk menyuarakan pendapat? Dari kakak boleh? Kalau ruang yang bebas untuk menyampaikan pendapat, saya rasa sudah cukup mumpuni ya. Kita memiliki ruang yang bebas untuk berpendapat jauh lebih baik ketika masa Orde Baru tentunya. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita nggak cukup di ruang bebas itu, kita juga butuh jaminan-jaminan kebebasan itu akan kita jaminan fisik, jaminan mental kita akan diakomodir oleh kampus ataupun oleh negara sendiri gitu. Seperti kita lihat lah, kalau di pers mahasiswa sendiri itu sampai sekarang belum ada aturan secara jelas. Dewan Pers sebagai Dewan Pers Nasional, dia belum bisa memberikan jaminan secara tertulis, secara perundang-undangan bagi pers mahasiswa, hanya sebatas perjanjian kerja itu kan, atau sebatas surat perjanjian itu kan belum cukup sebetulnya. Jadi kalau berbicara ruang kebebasan, kita sudah memiliki ruang kebebasan gitu.
tapi jaminan-jaminan itu yang sampai sekarang belum belum dipenuhi lah oleh negara ataupun oleh kampus sendiri. Apalagi kita kemarin sempat dihantam oleh beberapa isu, ada RUU Polri, RUU penyiaran, dan RUU KUHP yang sekarang lagi naik dan lain-lain. Jadi mungkin itu sih Kak, ruang kebebasan kita ada terbuka lebar, tapi jaminan-jaminan itu yang belum kita dapati sampai sekarang. Betul sih, aku juga setuju banget sama statement dari Didak, karena emang pada kenyataannya kebebasan dalam berpendapat bagi mahasiswa itu sebenarnya udah ada ruangnya, tapi tidak aman karena ya tadi seperti yang dibilang, jaminannya itu belum ada. Apalagi tidak ada undang-undang yang memang belum ada yang mengatur kebebasan kami sebagai pers mahasiswa seperti itu. Bahkan untuk pers mahasiswa, lembaga pers mahasiswa saja belum aman ruangnya, apalagi untuk teman-teman mahasiswa yang di luar organisasi atau di luar lembaga pers seperti itu. Jadi mungkin itu bisa jadi evaluasi bagi kita bersama sih untuk terus menuntut kebebasan dan meminta jaminan untuk kita bisa bebas berpendapat di kampus sendiri dan di negara sendiri seperti itu. Oke, berarti intinya memang sudah ada ruang kebebasannya, tapi masih ada jaminan-jaminan yang belum dipenuhi atau belum terbentuk gitu ya Kak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan terakhir nih untuk kakak dari LKM dan juga RAFM. Pertanyaannya adalah, apakah kampus sebagai institusi akademik sudah cukup mendukung kebebasan berpendapat di dalamnya? Kalau misalnya untuk kebebasan tersendiri, karena basic dari LFM itu educational, jadi emang kita mempunyai batasan-batasan tertentu atau konten-konten tertentu yang bisa dibawakan ketika siaran atau podcast. Jadi karena memang tidak ada hal-hal yang terlalu bahasanya pinggir jurang, jadi untuk kebebasan itu sangat didapatkan di RAFM karena memang kita pun tidak membuat konten-konten tersebut seperti itu. Oke, kalau dari kakak? Kalau menurut pengamatan saya, kampus itu sudah memberikan kebebasan berpendapat, seperti bisa dilihat banyak kelompok mahasiswa seperti lembaga kajian mahasiswa atau LPM Didaktika yang sering melakukan diskusi tentang isu-isu yang hangat di masyarakat. Cuman permasalahannya diskusi ini hanya mencakup lingkup mahasiswa saja, jadi belum ada lintas generasi. Jadi untuk diskusi terbuka antara mahasiswa dengan dosen misalnya atau tenaga pendidikan lainnya itu masih bisa dibilang kurang seperti itu. Oke, berarti kalau sama dengan mahasiswa sudah ada gitu ya, tapi memang kalau bersama dengan tenaga pendidikan itu belum cukup terbuka gitu. Oke teman-teman, karena tadi ada pertanyaan yang terakhir, maka rasa nih ternyata hari ini kita udah membahas banyak banget hal-hal seru, mulai dari cara menyamai pendapat kalian, terus membahas juga tentang ruang kebebasan mahasiswa di kampus dan yang lainnya. Tapi sebelum kita meng-closing sesi podcast hari ini Kak, aku pengen minta statement mungkin 1 kalimat ya dari kakak masing-masing nih untuk podcast hari ini ataupun untuk mahasiswa baru di UNJ saat ini nih Kak. Boleh mungkin dari ujung dulu Kak? Oke. Kata-kata untuk mahasiswa baru, kampus ini bisa menjadi tempat kalian untuk berekspresi, untuk berpendapat sesuai kata hati kalian. Jadi jangan ditahan-tahan, ungkapkanlah semua perasaan kalian. Oke. Closing statement ya, seperti tema podcast kali ini gitu, bahwa kebebasan berpendapat itu hak kawan-kawan semuanya gitu, bukan suatu keistimewaan. Jadi apapun nanti kedepannya dinamika teman-teman ketika berkuliah, apakah gonjang-ganjing segala macam, suarakanlah keresahan itu, suarakanlah kekhawatiran itu, bisa melalui teman-teman sendiri secara individu maupun bersama-sama UKM-UKM di bidang jurnalistik ini. Jadi jangan takut untuk bersuara. Oke, selanjutnya Pak. Kalau dari saya, kicauan burung yang hanya keras mungkin akan terdengar bising, tapi kicauan burung yang indah akan terdengar mahal di telinga orang. Oke. Selanjutnya. Oke, closing statement mungkin
kampus atau universitas itu bisa menjadi tempat untuk kita berkembang, untuk menjadi tempat kita mencari jati diri, untuk jadi tempat kita ke arah yang lebih baik. Jadi untuk kalian para mahasiswa baru, mari ikuti kegiatan keorganisasian di Universitas Negeri Jakarta. Banyak sekali, cukup lengkap unit kegiatan kemahasiswaan. Jadi pilihlah unit kegiatan sesuai bakat dan yang kalian minat. Sekitar itu. Terima kasih. Oke, dari Kak Sigma. Oke, kalau menurut aku mungkin menyimpulkan dari kakak-kakak yang lain ya, intinya mungkin selamat datang kalian mahasiswa baru, selamat menjalani kehidupan kampus ke depannya. Satu yang perlu kalian ingat, kampus itu bukan cuma tempat belajar di kelas, tapi ruang-ruang belajar di luar kelas itu lebih banyak. Contohnya di organisasi seperti kami ini. Jadi jangan takut untuk berkembang jadi lebih baik dan cari wadah yang sesuai dengan bukan kemampuan dong, tapi sesuai dengan minat kalian. Seperti itu sih. Oke, nah teman-teman, kalau tadi kita udah lihat nih kakak-kakak itu keren banget ya dari organisasi-organisasi ini. Aku pengen ini dong Kak, boleh kasih tau nih Instagram dari organisasinya biar teman-teman semua bisa cari tahu lebih lanjut. Mungkin udah buka pendaftaran Kak? Belum sih. Oke, gak apa nih teman-teman boleh langsung kepoin aja Instagramnya, akan disebutkan oleh kakak-kakak satu persatu. Boleh dari Kak Sigma IG-nya? Kalau Sigma itu Instagramnya @sigma_tv_unj. Nggak pakai apa-apa lagi, udah Sigma TV UNJ. Mungkin nanti ditampilin di sini nih. Selanjutnya. Oke, buat kalian yang minat untuk gabung di kelompok mahasiswa peminat fotografi, kalian bisa lihat info lengkapnya di Instagram KMPF UNJ 204. Kita buka pendaftaran pada tanggal 18 Agustus nanti. Oke, selanjutnya. Mungkin kalau dari Era, kita ada di Instagram, X, ataupun semua sosial media. Kita juga ada website, dicari aja di Era FM UNJ. Oke, kalau dari Didaktika, kita memiliki media sosial di Instagram, X, dan lain-lain @lpmdidaktika. Kalau teman-teman mau baca berita tentang kampus atau isu lokal dan nasional lainnya, bisa mengunjungi web kami yaitu lpmdidaktika.com. Oke, yang terakhir Kak. Oke, kalau untuk LKM UNJ ada Instagram @lkm_unj. Lalu kalau misalkan kalian mau ngepoin tulisan-tulisan anggota LKM itu bisa mampir ke website lkmunj.com. Oke, nah teman-teman jangan lupa ya mampir dan juga dikepoin nih Instagram serta website kakak-kakaknya. Oke, semoga dari obrolan hari ini kita bisa membuka wawasan baru nih untuk teman-teman semua. Dan semoga kita sebagai mahasiswa bisa terus tumbuh menjadi mahasiswa yang bisa menyuarakan suara kita di lingkungan kampus. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak dari Sigma TV, KMPF, Era FM, LPM Didaktika, dan juga KKLKM. Oke, kalau tadi aku buka dengan pantun, sekarang aku akan tutup lagi dengan pantun ya teman-teman. Lagi, boleh ya cakepnya? Oke. Merekam kisah menjadi berita. Cakep. Disuarakan penuh makna dan daya. Artinya. Saya Titi Hartati menutup cerita. Sampai bertemu di podcast berikutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Dadah Sobat UNJ.